Halo teman-teman YouTube, selamat datang di EJR Channel. Di video kali ini kita akan membahas manga Boruto chapter 60 yang baru saja dirilis pada 20 Juli 2021. Chapter 60 ini berjudul Tempat Untuk Aku Berada dengan gambar Daemon sebagai covernya. Sebelum mulai ke video, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu bisa mendapatkan update manga dan anime Boruto selanjutnya. Di halaman pertama, terlihat Shikamaru yang sedang berbicara dengan Ase dan Ibiki Morino yang berdiri di atap gedung Hokage dan membahas jurus perpindahan milik Code. Shikamaru pun berkata, itu adalah tanda cakaran, sejenis penanda pada lokasi yang sudah ditentukan. Kemampuan unik milik Code rupanya, berdasarkan informasi Amado, dia dapat berpindah dari suatu tanda ke tanda yang lain. Anggap saja itu sama seperti rajin terbang milik Hokage keempat, jadi tidak ada jutsu ruang dan waktu. Selama dia meninggalkan bekas cakaran, dia bisa selalu kembali ke tempat dia berada sebelumnya. Begitulah cara dia sampai ke tempat ekor 10 juga. Saya pun berkata, tanda itu tidak ditemukan di dalam desa sejauh ini, tapi ada 4 tempat di dekat tembok luar. Tidak jelas berapa lama mereka berada di sana. Dia bisa muncul kapan saja. Kami punya tim yang terdiri dari 3 orang yang mengawasi setiap lokasi. Lalu Shikamaru pun menjawab, atau keempatnya adalah gertakan, umpan untuk membuat kita semua gusar dan menyebarkan diri kita menjadi kelompok kecil. Ibiki Morino pun berkata, desa lain juga melaporkan beberapa tanda cakar, tapi tidak ada penampakan dari Code sendiri. Shikamaru pun menjawab, sial, aku tidak percaya, butuh banyak usaha oleh kelima desa untuk 1 orang ini. Lalu saya pun berkata, kami menyita dan menginterogasi sekelompok orang luar Kara, tetapi tidak ada hasilnya juga. Mereka semua hanya prajurit. Mereka tidak mengetahui sesuatu yang penting. Lalu Shikamaru pun berkata, seperti tanda cakar adalah salah satunya jalan pengejaran kita. Lalu saya pun berkata, dan terus pantau Naruto, Boruto, Sasuke, Amado, dan Kawaki yang kemungkinan targetnya. Dia memiliki urusan yang belum selesai dengan mereka. Dia kemungkinan akan mengambil kesempatan pertama untuk muncul. Lalu Shikamaru pun menjawab, aku berharap Code akan tetap bersembunyi dengan ekor 10. Ternyata di sana ada Kawaki yang duduk di atas patung Hokage yang sedang melihat ke arah Shikamaru, Sei, dan Ibiki. Lalu Shin pun berpindah ke ruangan Amado dan Sumire. Sumire pun berkata, tolong jelaskan padaku apa yang kau rencanakan untuk dilakukan Kawaki setelah kau memulihkan karmanya. Lalu Amado yang sama merokok pun berkata, aku tidak berusaha menyembunyikannya, tetapi ini masalah pribadi. Aku akan berdiskusi dengan Kawaki, tapi terus terang, aku lebih suka tidak membagikannya denganmu. Tetapi kuyakinkan kau bahwa ketakutanmu tidak berdasar. Aku tidak punya niat untuk melakukan hal buruk ke Konoha. Aku bersumpah. Sumire pun masih menatap dengan sinis pada Amado. Lalu Sumire melihat ke sebelah Amado, ia melihat sebuah pot kapsul yang berisikan sesuatu. Lalu Sumire pun berkata, pekerjaan apa yang kau lakukan sekarang dan wadah apa ini? Lalu Amado pun menjawab, bisakah kau pergi kakek? Aku sebenarnya cukup sibuk. Lalu Sumire pun berkata, kau tidak akan mengatakannya padaku. Lalu Amado pun menjawab, sudah kukatakan padamu, aku tidak akan melakukan hal buruk ke Konoha. Justru sebaliknya. Sumire pun seperti kebingungan. Lalu Amado kembali berkata, aku sudah menjalankan ini dengan kata Suke setelah berbagi teknologi dengan desamu adalah syarat dari peralatan pinjamanku. Benda ini akan menjadi sekutu Konoha yang kuat. Lalu Sumire dengan wajah herannya yang menatap ke arah pos sambil berkata, sekutu Konoha yang kuat. Shin pun berpindah ke bukit salju di markas Kara, terlihat Code, Daemon, Eda, dan Bak. Code pun berkata pada Daemon, jadi berapa lama kau akan menunggangiku? Lalu Daemon pun berkata, apa? Kau sudah lelah? Kau sudah tidak ada stamina lagi? Lalu Code pun menjawab, bukan itu yang aku. Hei Eda, bisakah kau membantuku dengannya? Dia di luar kendaliku. Eda pun menjawab, kau sudah menjadi teman barunya Code. Aku lega kalian akur. Lalu Code pun menjawab, ini akur. Terus terang, aku ragu dengan diriku. Lalu terlihat Bak berjalan perlahan-lahan dan sepertinya Daemon mendengarkan langkah dan kemudian Daemon pun melompat menghampiri Bak dan menimpa Bak sambil berkata, kau mau menyelam kemana Bak? Itu dingin, kita belum pernah bertemu selama ini. Di dalam hati Bak ia berkata, sial, itulah kenapa aku benci anak ini. Lalu terlihat tanda cakar menempel di tubuh Bak yang sedang ditimpa oleh Daemon. Lalu Daemon pun terheran dengan tanda apa itu. Secara bersamaan, tanda cakar itu pun juga berada di tubuh Code dan Code pun berkata dalam hati, pantulannya seketika dan memberikan reaksi barusan. Apakah kemampuan itu muncul secara otomatis terlepas dari niatnya? Lalu Daemon pun berkata, hei Code, apa-apaan? Lalu Code memasukkan tangan kanannya ke dalam tanda di jubahnya itu dan memunculkan tangannya di tanda lain di dekat Daemon dan Bak. Dan terlihat Daemon sepertinya heran. Lalu Code pun berkata, ini adalah kemampuanku. Aku bisa bergerak bebas di antara tanda cakar. Kupikir akan lebih cepat untuk menunjukkan kepadamu daripada menjelaskan. Lalu tangan tadi menarik Bak ke dalam tanda, lalu memunculkan Bak di tanda yang lain yang ada di tubuh Code. Daemon pun sepertinya terlihat kagum dan Code kembali berkata, sementara itu hanya memungkinkanku untuk bolak-balik ke suka hati. Aku dapat membawa orang lain jika itu satu persatu. Lalu Daemon berkata, itu keren. Lalu Bak kemudian berkata, terima kasih Code, aku berhutang budi padamu. Lalu Code pun menjawab, tidak perlu berterima kasih, aku hanya ingin memeriksa kemampuan refleksinya. Lalu Daemon menjawab, wah rapi sekali, aku suka. Lalu Code kembali berkata, wah terima kasih, apa keberatan menjelaskan kepadaku sedikit detail bagaimana kemampuanmu bekerja? Lalu Daemon pun sepertinya terpancing dan berkata, hah baiklah. Lalu tiba-tiba percakapan dipotong oleh Eda. Daemon, kau seharusnya tidak mengungkapkan kartumu begitu saja. Lalu Code pun berkata, oh jadi kau tidak mempercayaiku? Lalu Eda pun menjawab, aku sudah mengatakannya padamu bahwa Daemon memantulkan serangan. Itu saja yang perlu kau ketahui, setidaknya untuk saat ini. Lalu Code pun berkata, kau benar-benar hal yang sulit untuk dipecahkan. Lalu Eda pun berkata, jangan tersinggung Code, kita baru kenal. Lebih banyak waktu yang harus dilalui sebelum aku dapat menunjukkan semuanya kepadamu. Code pun berkata,
Kekaguman Senrigan, aku tidak berasumsi bahwa hanya itu yang ada padamu. Tentu saja, tetapi jangan beritahu aku kalau kau memiliki kemampuan lain yang belum kau tunjukkan. Lalu Eda pun berkata, baik, bukankah itu menarik? Lalu Daemon pun berkata, maaf God, aku tidak masalah mengatakannya padamu. Tapi berhubung kakakku berkata tidak, aku tidak bisa mengatakannya. Mungkin lain waktu. Lalu, Sen pun berpindah ke desa Konoha. Tampak Kawaki sepertinya sedang berada di Indomaret, sedang melihat ke arah makanan. Sepertinya Kawaki ingin membeli sesuatu. Lalu terlihat beberapa orang sepertinya memperhatikan gerak-gerik Kawaki. Kawaki pun sadar kalau dia sedang diperhatikan. Lalu dia teringat akan kata-kata Shikadai. Penduduk tidak tahu apapun, tetapi banyak rumor yang beredar. Keduanya benar dan salah. Selain itu, ia juga teringat dengan kata-kata Jigen yang mengatakan bahwa sudah bangun, tidak bisakah kau melihat bahwa kau hanya dimanfaatkan? Tidak ada tempat bagimu di sini. Shin pun berpindah ke rumah Naruto. Terlihat Boruto yang sedang turun dari tangga rumahnya membawa obat yang pernah diberikan Naruto dan berkata, 2 kali dalam sehari untuk seminggu, tapi tidak ada perubahan bagus atau buruk. Apakah obat ini benar-benar bekerja? Lalu Boruto dipanggil oleh ibunya dan Hinata pun bertanya, Boruto, apakah Kawaki sudah pulang? Lalu Boruto pun menjawab, aku belum melihatnya, kau benar, sepertinya dia terlambat. Lalu Hinata berkata, apakah terjadi sesuatu? Dia tidak pernah melewatkan makan malam sebelumnya. Lalu terlihat Kawaki ternyata masih berada di atas patung Hokage dengan bungkusan bersih bola nasi dan air mineral di sebelahnya. Tiba-tiba seseorang datang menghampiri Kawaki. Ternyata itu adalah Naruto. Naruto pun berkata, 1 bola nasi dan air, jangan bilang itu yang kau punya untuk makan malam. Kawaki pun menoleh ke arah Naruto dan Naruto kembali berkata, aku tahu Hinata membuatkan makan malam saat ini. Apa yang kau lakukan di sini? Kawaki pun menjawab, aku bosan dengan ini semua. Tidak bisakah aku makan makanan lain kadang-kadang? Naruto pun menjawab, datanglah dengan alasan yang lebih baik. Kau tidak pernah tidak menghabiskan makananmu. Lalu Kawaki pun berkata, Hokage ke-7, aku sangat suka tempat ini. Ini tidak sesuai dengan karakterku, tapi aku suka pemandangan di sini untuk menatap desa yang kau lindungi ini. Tapi tidak ada tempat untukku dimanapun di desa ini. Itu bukan salah siapa-siapa. Saya orang luar yang merepotkan yang berkeliaran di tempat yang bebas masalah dan damai ini. Jujur, aku benar-benar sombong. Aku bisa mentertawakan diriku sendiri sekarang. Jika benar, maksud saya Isiki yang mana? Tiba-tiba Naruto mendekat dan menggendong Kawaki. Kawaki yang belum selesai bicara kemudian berkata, hei, apa-apaan nih, turunkan aku. Naruto kemudian berkata, Jigen, Isiki, siapa yang peduli? Aku sih tidak. Ayo kita pulang, anakku yang bodoh. Lalu Kawaki memandang keheranan dengan perkataan Naruto. Naruto dan Kawaki pun tiba di rumah. Lalu terlihat Himawari, Boruto, dan Hinata yang sudah menunggu di meja makan dengan hidangan yang sangat banyak. Mereka sangat senang akhirnya Kawaki kembali pulang. Boruto pun berkata, kau terlambat, apa yang kau lakukan? Lalu Kawaki pun berkata, apa ini semua? Aku tidak. Lalu Naruto pun berkata, kau telah tinggal bersama kami untuk sementara waktu sekarang, tetapi sudah sangat sibuk sepanjang waktu. Kami tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengadakan pesta penyambutan yang layak untukmu. Di atas meja di tengah hidangan terlihat vas bunga yang pernah diperbagi Kawaki terpajang lengkap dengan bunganya. Lalu Kawaki melihat vas bunga itu, lalu Boruto pun berkata, cepat dan duduklah, kau membuat kami semua menunggu lama, aku lapar. Lalu Kawaki pun duduk di kursi di sebelah Himawari dan Boruto. Lalu Kawaki pun berkata, memang butuh upaya untuk memperbaikinya, tapi jelek dengan semua retakan itu, gunakan yang pernah aku belikan untukmu, tidak perlu menghiburku. Lalu Himawari berkata, tapi aku pilih untuk menggunakannya. Vas ini menjadi lebih berharga bagiku. Tidak apa-apa. Lalu Kawaki menjawab, kalian berdua sungguh aneh. Lalu Boruto berkata, aku akan memberimu sesuatu yang bagus, tapi tetap bersikap kasar dan aku tidak akan memberikannya. Lalu Kawaki menjawab, tidak mungkin. Setidaknya kau harus menunjukkannya padaku sekarang. Lalu Boruto sambil merogoh kantung jaketnya dan berkata, kau benar-benar perlu memperbaiki sikapmu, dasar norak. Lalu Boruto mengeluarkan sesuatu dari kantungnya dan memberikannya pada Kawaki. Ternyata itu adalah ikat kepala tanda ninja Konoha. Lalu Kawaki pun berkata, bukankah ini sangat berarti bagimu? Ditambah, aku bukanlah seorang shinobi yang resmi atau apapun. Lalu Boruto pun menjawab, sekarang setelah kau memulai pelatihan shinobi, kau adalah setengah ninja. Tidak masalah apakah kau resmi atau tidak. Selain itu, bahkan jika memang tidak aku, Sarada dan Mitsuki menganggap kau adalah salah satu rekan tim kami. Jadi anggap saja ini sebagai formalitas. Lalu Kawaki pun menjawab, aku tidak bisa menerima ini, kemudian kau tidak memilikinya lagi. Lalu Boruto pun menjawab, aku punya milik Paman Sasuke, ya dia meminjamkannya padaku. Aku tahu ini akan aku pinjamkan juga, karena kau akan mendapatkan milikmu juga ketika kau menjadi ninja dan kemudian kau bisa mengembalikannya padaku. Lalu Naruto pun memperhatikan mereka berdua pun berkata, kenapa tidak? Ini ada ide cemerlang untukmu Boruto. Lalu Boruto pun berteriak sama mengatakan, apa maksudmu untukku? Sisi ruangan pun tertawa melihat Boruto, lalu Hinata berkata, ayo Kawaki cobalah. Kemudian Kawaki mencoba menggunakan tanda ninja itu di kepalanya dan Boruto pun berkata, ternyata tidak cocok untukmu. Maaf. Lalu Kawaki menjawab, berhentilah, aku tidak mau belas kasihanmu. Lalu Hinata pun berkata, tapi itu terlihat bagus dan Himawari juga setuju dengan Hinata. Lalu Boruto berkata, ayolah lebih baik jujur, itu terlihat benar-benar norak. Kawaki pun terlihat kesal dengan Boruto atas perkataannya. Naruto pun berkata, seperti tidak pada tempatnya, tapi itu karena masih asing, itu akan menjadi alami dalam waktu singkat. Kawaki pun berkata, aku tidak yakin, aku merasa siap. Lalu Himawari pun berkata, aku tahu orang-orang menaruhnya di leher mereka, mungkin kau bisa mencoba gaya itu. Lalu Boruto pun berkata, aku yakin kau tumbuh dengannya seperti kau tumbuh sebagai seorang shinobi. Kawaki pun memegang lencana ninja Konoha itu dan terus memandanginya. Shin pun berpindah ke kamar Naruto. Di sana Naruto dan Kawaki kembali berbincang-bincang. Terlihat Kawaki masih melihat lencana ninja Konoha yang diberikan Boruto. Naruto pun berkata, Kawaki tempatmu adalah di sini. Keluargaku juga berpikir demikian. Setidaknya kau bisa tinggal dengan kami selama yang kau mau.
Tapi jika kau tidak merasakan hal yang sama, maka pekerjaanku sebagai Hokage telah gagal. Maaf. Kawaki masih menatap Naruto dan Naruto kembali berkata, pencarian code masih sulit, tapi jangan cemas, kita akan menemukannya. Kau bisa menyerahkannya pada kami karena ini adalah Konoha, sebuah tempat di mana semuanya bahkan seseorang seperti kau bisa hidup dengan tenang, atau tidak ada gunanya aku menjadi Hokage. Di lain sisi, Boruto yang berbaring di kasurnya pun tampak termenung dan memperhatikan karma di tangan kanannya. Lalu Kawaki masih termenung mendengarkan perkataan Naruto dan berkata dalam hatinya, Konoha, apakah ini tempat aku berada? Di sisi lain, Kawaki nampaknya juga mempertimbangkan perkataan Amado. Di dalam benaknya, ia masih mengingat perkataan Amado. Jadi, ambil sendiri kekuatan baru dalam bentuk karma yang murni senjata. Lalu dalam pikirannya, ia berkata, biarkan aku istirahat, aku tidak butuh karma. Ada satu hal yang bisa aku lakukan untuk melindungi Konoha dan juga Hokage ketujuh. Di sebelah Kawaki nampak Naruto yang sudah tertidur. Demikianlah chapter ini berakhir. Buat teman-teman YouTube, gimana nih tanggapannya? Sepertinya chapter ini sama seperti spoiler yang sudah tersebar ya. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kalian bisa dapetin update manga, spoiler, dan anime Boruto lainnya. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!